Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yananta, dan di sini saya sebagai tutor untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro. Nah, langsung saja ke soalnya. Di sini di nomor satu, marginal propensity to import adalah jawaban yang benar adalah A, di mana marginal propensity to import ini merupakan pertambahan impor dibagi dengan pertambahan pendapatan. Lanjut ke nomor 2, nilai impor yang tidak dipengaruhi adalah jawaban yang benar adalah yang C, impor otonom. Sedangkan untuk marginal propensity to impor, tarif impor, dan juga kuota impor merupakan hal yang mempengaruhi besarnya pendapatan nasional. Nomor 3, faktor yang mempengaruhi kebijakan perubahan impor otonom kecuali jawaban yang benar adalah yang D, tingkat pendapatan per kapita. Dikarenakan tingkat pendapatan per kapita ini tidak mempengaruhi kebijakan perubahan impor otonom. Sedangkan untuk kuota impor, pelarangan jenis impor komoditi tertentu, dan perubahan harga barang impor merupakan hal yang mempengaruhi kebijakan perubahan impor otonom. Nomor 4, gejala turunnya tingkat harga umum diistilahkan dengan jawaban yang benar adalah yang B, deflasi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa deflasi ini merupakan turunnya. Sedangkan jika ditanya naiknya tingkat harga umum, maka jawaban yang benar adalah inflasi. Lalu untuk agregat demand ini merupakan penawaran agregat yang mana dia ini lebih mengarah kepada jumlah dari barang dan jasa. Sedangkan untuk deficit spending ini merupakan kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar. Sedangkan untuk trade gap atau ini tuh lebih kita sebut dengan yang namanya kesenjangan perdagangan. Lalu nomor 5, di saving mengandung pengertian. Jawaban yang benar adalah yang A, di mana di saving ini mengandung pengertian bahwa pembayaran lebih besar daripada penerimaan. Nomor 6, pajak yang dibebankan terhadap barang-barang yang melintas suatu negara adalah jawaban yang benar adalah tarif. Jadi tarif ini merupakan pajak yang dibebankan terhadap barang-barang yang melintas dalam suatu negara. Sedangkan untuk impor dan ekspor itu merupakan kegiatannya, sedangkan kalau kuota ini merupakan kebijakan. Nomor 7, kebijakan pembatasan secara fisik terhadap barang-barang yang diperdagangkan secara internasional adalah yang jawabannya benar adalah yang A, kuota. Seperti yang nomor 6 tadi yang saya jelaskan, di mana kuota ini merupakan kebijakan. Lebih lengkapnya yaitu kebijakan pembatasan secara fisik terhadap barang-barang yang diperdagangkan. Sedangkan untuk ekspor, impor merupakan kegiatan, sedangkan untuk tarif ini merupakan pajak. Nomor 8, faktor yang mempengaruhi nilai ekspor, kecuali, jika ditanya kecuali, maka jawaban yang benar adalah D, di mana pajak ekspor ini tidak mempengaruhi nilai ekspor. Sedangkan untuk nilai mata uang, pendapatan nasional, dan harga suatu produk ini mempengaruhi nilai ekspor. Nomor 9, faktor yang mempengaruhi impor. Jawaban yang benar adalah yang A. Jadi, jawabannya nilai tukar mata uang. Jadi nilai mata tukar uang ini juga tidak hanya mempengaruhi impor, tapi juga ekspor. Karena impor dan ekspor ini merupakan hal yang berjaminan. Jadi terdapat faktor yang mana sama-sama mempengaruhi nilai dari kedua hal tersebut, yaitu impor dan juga ekspor. Nomor 10, bahan yang dipakai untuk membuat uang disebut dengan nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai bahan yang dipakai untuk membuat uang. Sedangkan uang kartal dan uang kiral ini lebih ke arah jenis atau bentuknya. Sedangkan nilai nominal adalah jumlah uangnya atau mungkin bentuk yang terdapat di dalam uang tersebut. Lalu untuk nomor 11, contoh uang kiral. Sudah jelas jawabannya adalah cek, sedangkan untuk deposito, tabungan, dan saham bukan termasuk ke dalam uang kiral. Nomor 12, contoh uang kertas, uang kartal, jawaban yang benar adalah A, uang kertas. Jadi uang kertas ini merupakan contoh dari uang kartal. Untuk giro, wesel, dan juga tabungan merupakan bukan bagian dari uang kartal. Selanjutnya nomor 13 yaitu jenis simpanan yang dapat ditarik sesuai jangka waktu yang disepakati adalah jawaban yang benar yaitu C, deposito. 14, salah satu tugas Bank Indonesia adalah
Di sini untuk jawaban yang benar yaitu adalah C, yaitu di mana tugas Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai mata uang. Nomor 15, fungsi dasar uang. Jawabannya benar adalah C. Jadi untuk fungsi dasar uang ini sendiri ada 3, yaitu salah satunya penyimpan nilai mata uang. Sedangkan untuk tidak mudah rusak, mudah dibawa, dan memiliki nilai tertentu, ini tidak termasuk dalam fungsi dasar uang. Nomor 16, giro wajib minimum. Nah, perlu digarisbawahi jika ditanya giro wajib minimum, maka kita akan ingat bahwa giro wajib minimum merupakan persentase. Nah, maka jawaban yang benar adalah persentase jumlah nilai uang yang disimpan oleh bank umum. C jawabannya. Nomor 17, di bawah ini pernyataan yang tidak benar mengenai konsumsi. Kita cek satu-satu, konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan sesuatu. Pernyataan ini benar. Konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Pernyataan ini benar. Semakin besar konsumsi seseorang, maka semakin besar pendapatan. Pernyataan ini tidak benar. Sedangkan untuk yang D, semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar konsumsinya. Ini pernyataan benar. Sedangkan yang ditanya adalah pernyataan tidak benar, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 18, variabel injeksi dalam perekonomian dua sektor adalah jawabannya benar A. Investasi. Sedangkan untuk tabungan dan juga konsumsi ini merupakan variabel kebocoran. Untuk nomor 19, perpotongan kurva linier dengan garis 45 derajat adalah break-even point. Kondisi sebelum break-even ini menunjukkan jawaban yang benar adalah yang B, saving sama dengan 0. Nomor 20, jika digambarkan kurva saving dan juga investasi dalam 1 kg, maka kondisi pendapatan dua sektor akan tergambar. Jawaban yang benar adalah yang C, saving memotong sumbu X. Selanjutnya, di sini terdapat gambar kurva untuk soal nomor 21 dan juga sampai dengan nomor 24. Di sini soal nomor 21, autonomous consumption atau disebut dengan konsumsi otonom, yaitu sebesar jawaban yang benar B, 2. Hal ini dapat dari C ini, garis C ini menunjukkan dimulai dari yang ini. Jadi, kalau kita akan mencari konsumsi otonom, kita tinggal lihat dari kurva C, dia ini merujuk ke mana. Di sini pasti ini itu selalu disebut dengan konsumsi otonom, yaitu angka 2 ini. Maka jawaban yang benar adalah B, 2. Sedangkan autonomous invention yaitu sebesar, jawabannya yang benar adalah yang C, 3. Hal ini dapat dari kurva yang ini merujuk ke angka 3. Lalu yang ketiga, pendapatan nasional keseimbangan dua sektor, yaitu sebesar, jawaban yang benar C, 6. Hal ini didapat dari titik pertemuan sumbu 45 derajat dengan C plus I, atau biasa disebut konsumsi ditambah dengan investasi. Titik pertemuannya di sini, tinggal kita garis titik temunya di sini, maka untuk kondisi keseimbangannya yaitu adalah 6. Untuk nomor 24, APS pada saat break-even income yaitu sebesar 0,5 atau setengah. Hal ini dapat dari APS sama dengan S dibagi Y, yaitu 2 dibagi dengan 4 sama dengan 0,5. Selanjutnya, pada saat pendapatan sebesar 25 juta, maka pengeluaran konsumsi yang terjadi yaitu sebesar 45 juta. 24 juta. Nah, ketika pendapatan naik 1 juta, maka terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi dan tabungan masing-masing 500.000. Berdasarkan data tersebut, MPC yaitu sebesar, di sini untuk rumus MPC ini sendiri yaitu adalah MPC sama dengan D ini maksudnya delta C dibagi dengan delta Y. Untuk delta C-nya yaitu didapat dari 1 juta dikurangi dengan 500.000. Jadi hasilnya 500.000. Jadi 1 juta dikurangi 500.000 ketemu 500.000, lalu dibagi dengan delta Y. Untuk delta Y-nya adalah 25 juta dikurangi dengan 24 juta, yaitu sisa 1 juta. Nah, 500.000 dibagi dengan 1 juta
maka ketemu yaitu hasilnya 0,5 atau kita bisa juga bilang setengah. Nah, untuk jawabannya yang benar maka yaitu ada di B, 0,5. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk dengan variabel injeksi. Nah, variabel injeksi ini ada jawaban yang benar yaitu D, pengeluaran pemerintah. Selain pengeluaran pemerintah juga ada ekspor, lalu ada investasi. Sedangkan untuk tabungan, pajak, dan juga impor ini merupakan variabel kebocoran. Nomor 27, koefisien pengganda pengeluaran pemerintah akan titik-titik jika pemerintah memungut pajak langsung dan tak langsung dibandingkan dengan jika pemerintah hanya memungut pajak langsung saja. Titik-titik ini seharusnya diisi dengan jawaban yang benar adalah sama. Jadi, koefisien pengganda pengeluaran ini akan sama jika pemerintah memungut pajak langsung dan tak langsung dibandingkan dengan jika pemerintah hanya memungut pajak tak langsung saja. Nomor 28, dalam perekonomian tiga sektor, tax multiplier coefficient yaitu sebesar jawaban yang benar adalah D, yaitu min B dibagi 1 min B plus min BT. Nomor 29, pada perekonomian tiga sektor dengan pajak tidak langsung, besarnya government multiplier coefficient akan sama dengan jawaban yang benar adalah A, tax multiplier coefficient. Jadi, besarnya government ini akan sama dengan tax multiplier coefficient. Nomor 30, pendapatan nasional keseimbangan perekonomian tiga sektor dapat diformulasikan dengan jawaban yang benar adalah C, investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan saving ditambah dengan tabungan. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 31 sampai dengan 33. Di sini diketahui bahwa C sama dengan 600 miliar ditambah 0,8 untuk investasinya 1 triliun atau 1000 miliar, untuk T-nya ada 750 miliar, untuk government-nya ada 1 triliun 200 miliar. Nah, jadi langsung aja ke nomor 31, besarnya GNP keseimbangan tiga sektornya adalah, untuk nomor 31 teman-teman bisa fokus yang saya lihat hari ini, yaitu C-nya kita ambil 600, untuk ininya yaitu 0,8 ditambah dengan pajak, dikali dengan pajak, mohon maaf. Jadi pajaknya 750 kita masukkan, ditambah dengan investasinya 1000, lalu ditambah dengan G-nya pengeluaran pemerintahnya yaitu 1.200. Nah, lalu kita bagi 1 dikurangi 0,8. Maka ketemu 600 turun dikurangi dengan 0,8 dikali 750, ketemu hasilnya juga 600, lalu 1000 ditambah 1200 ketemu 2200. Lalu dibagi dengan 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Nah, jadi 600 dikurangi 600 hasilnya 0, 0 ditambah dengan 2200 sama dengan 2200, lalu 0,2 turun jadi 2200 dibagi dengan 0,2. Nah, ketemu hasilnya adalah 11.000. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 32, government multiplier coefficient adalah sebesar, kita lihat yang ini, jadi rumusnya untuk government multiplier coefficient yaitu adalah 1 dibagi dengan 1 dikurangi MPC. Nah, jadi 1 dibagi dengan 1 dikurangi MPC-nya yaitu adalah 0,8. Jadi 1 sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi 0,8 ketemu 0,2. Jadi 1 dibagi 0,2 yaitu adalah 5. Maka jawaban yang benar adalah D, 5. Nomor 33, jika pemerintah menambah besaran pajak yang dipungut sebesar 850, maka GNP keseimbangan tiga sektor akan berubah menjadi, jawaban yang benar mohon maaf, kita bisa hitung terlebih dahulu, lihat yang ini. Nah, jadi ini sebenarnya sama seperti yang nomor 31, hanya saja kita rubah di pajaknya. Kita dari 750 kita ganti ke 850. Oke, 600 dikurangi 0,8 kita kali dengan pajaknya yaitu adalah 850, ditambah investasinya 1000, lalu pengeluaran pemerintahnya 1200 dibagi dengan 1 dikurangi 0,8. Nah, 600 turun, 0,8 dikali dengan 850 ketemu 680, lalu 1000 ditambah 1200 sama dengan 2200 dibagi dengan 0,8.
0,2. 0,2 didapat dari 1 dikurangi 0,8. Nah, 600 dikurangi dengan 680 yaitu minus 80 ditambah 220 dibagi 0,2. Minus 80 ditambah 2200 dibagi 0,2 sama dengan 2120 dibagi 0,2. Jadi 2120 dibagi 0,2 ketemu 10.800. 10.600. Maaf. Selanjutnya nomor 34. Untuk nomor 34 ini kita skip terlebih dahulu. Kita cari nomor 35. Setelah itu kita lanjut, baru kita balik lagi ke nomor 34. Kita kerjakan nomor 35 terlebih dahulu. Untuk fungsi konsumsinya, nah kita cek di kurva. Untuk C1-nya yaitu adalah 200 dan Y1-nya yaitu adalah 200 juga. Kita bisa tulis di sini, C1-nya 200 dan juga Y1-nya 200. Nah, ini cara yang saya pakai adalah cara gimana nanti kita akan cek satu-satu. Nah, kita cek terlebih dahulu, C sama dengan 50 juta plus 0,75 Y. Nah, di sini Y-nya kita masukkan Y1-nya 200 untuk pilihan yang pertama ini. Nah, Y-nya kita masukkan 200, maka 0,75 dikali 200 sama dengan 150. 150 ditambah 50 ketemu 200. Nah, 200 ini hasilnya mirip atau hasilnya betul karena setelah kita cocokkan ketemu benar hasilnya sesuai dengan C1-nya yaitu adalah 200. Sedangkan untuk pilihan yang B ini dan C dan D, hasil C-nya setelah kita hitung adalah C-nya 100, C-nya 350 dan C-nya adalah 250. Yang mana ketiga ini tidak cocok dengan gambar di kurva di mana C1-nya yaitu adalah 200. Dan jawabannya cocok adalah pilihan A. Maka ketemu untuk fungsi konsumsinya yaitu adalah A. 50 juta plus 0,75 Y. Nah, kita balik lagi ke nomor 34, break even income. Untuk rumusnya break even income ini adalah yang ini. Y sama dengan C. Nah, Y-nya sama dengan C. C-nya ketemu yang ini, 50 juta plus 0,75 Y. Kita tinggal pindah ruas, Y dikurangi 0,75 sama dengan 50, 0,25 Y sama dengan 50. Maka Y sama dengan 50 dibagi 0,25. Hasilnya ketemu 200. Yang B. Kita lanjut ke soal 2, yaitu soal benar salah, di mana nanti yang benar akan diisi dengan abjad A, dan yang salah akan diisi dengan abjad D. Di sini saving pada saat break even income adalah minus 50 juta. Jawabannya benar. Besarnya pendapatan nasional keseimbangan pada dua sektor, yaitu 1000 juta. Jawabannya adalah salah. Keadaan di saving apabila konsumsi lebih besar daripada pendapatan, yaitu jawabannya benar. Pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa beban pajaknya bisa dialihkan kepada pihak lain. Jawabannya benar. Variabel kebocoran pada pendapatan nasional 4 sektor, saving, tax, dan juga impor, maka jawabannya benar. Karena saving, tax, dan juga impor ini merupakan bagian dari variabel kebocoran. Sedangkan untuk investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, itu masuk ke dalam yang namanya variabel injeksi. Baik, sekian dari saya untuk pembahasan mengenai mata kuliah pengantar ekonomi makro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.